Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Mastur. Di sini kita bisa belajar bareng tentang bagaimana cara menyelesaikan soal matematika ataupun tips dan triknya untuk mengerjakan soal matematika yang menurut kita semuanya susah. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Mastur makin semangat untuk mengupload video tentang pembelajaran matematika. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung volume pada bangun ruang. Pada kali ini kita akan belajar tentang menghitung volume bangun ruang pada kubus. Nah, sebelum itu kira-kira apa saja ya benda-benda di sekitar kita yang bentuknya menyerupai kubus? Nah, teman-teman bisa tuliskan ya di kolom komentar tentang contoh benda-benda yang mirip bentuknya seperti kubus yang ada di sekitar kita. Kali ini mungkin beberapa benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti dadu nih. Kalau teman-teman yang suka main monopoli ataupun ular tangga, nah mungkin suka ketemu dengan dadu ini. Bentuknya seperti kubus. Kemudian ada kado nih yang kemarin dapat nilai bagus waktu semester 1, mungkin diberi hadiah ya oleh orang tua, oleh saudara, atau mungkin oleh teman sendiri. Dan bentuknya ternyata bentuk kadonya itu dibentuk menyerupai kubus. Selanjutnya ada Rubik. Nah, ini permainan yang sangat menantang sebenarnya ya. Walaupun kalau Mastur sendiri yang coba, ini belum pernah selesai sampai warnanya sama semua. Oke, yang terakhir ini ada celengan yang bentuknya seperti Ka'bah ya. Dan semoga ini menjadi semangat kita ini semua nih untuk kita bisa pergi entah itu umroh ataupun naik haji ke Mekah ya. Semoga kita semuanya bisa berangkat ke sana bareng-bareng, dan mungkin salah satu dari penonton di sini suatu saat bisa ketemu di Mekah ya dan saling sapa di sana. Semoga Allah memudahkan usaha kita semuanya. Baik teman-teman, sekarang kita akan berlatih tentang bagaimana menghitung volume kubus. Namun sebelum itu, Mastur ingatkan kembali bagaimana rumus cara untuk menentukan volume kubus. Rumusnya adalah volume kubus sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Namun jika nanti yang diketahui dalam soal adalah panjang rusuknya, maka volume kubus dapat dicari dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Atau di sini kita tuliskan V sama dengan S dikali S dikali S. S menunjukkan panjang rusuk ataupun panjang sisi. Jadi volume kubus rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi V sama dengan S pangkat 3. Soalnya adalah Umar membeli ikan cupang dan akuarium ini yang akan ia gunakan nih untuk meletakkan ikannya ya yang telah ia beli. Dan akuariumnya ini berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisinya adalah 15 cm. Jika akuarium tersebut akan diisi air secara penuh, maka berapa cm kubik air yang dibutuhkan? Berarti langkah yang pertama akan kita tulis adalah informasinya nih. Informasi yang kita dapat dari soal tersebut itu apa saja? Yang pertama ada panjang sisinya, yaitu 15 cm. Kemudian untuk solusinya, maka air yang dibutuhkan adalah volume kubusnya. Kita akan menghitung volume kubusnya ya. Maka kita masukkan sama dengan S dikali S dikali S, atau panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Di sini panjang sisinya adalah 15 cm. Kita masukkan, maka menjadi 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Oke, teman-teman kalikan ya, silakan hasilnya tuliskan di kolom komentar. Setelah dikalikan, 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm, hasilnya adalah 3375 cm kubik. Atau jika tidak tertulis kubik, nanti biasanya satuannya mempunyai pangkat 3. Setelah ini kita akan buat kesimpulannya.
Jadi, air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium mini punya Umar adalah 3.375 cm3. Atau jika kita rubah menjadi liter, maka menjadi 3,375 liter. Oke, gimana? Soal yang pertama masih mudah kan? Sekarang kita ke soal yang kedua. Pukul 15 lebih 15 menit, Usman diperintahkan ibunya untuk mengisi bak mandi yang telah dibersihkan oleh ibunya. Nah, ketika sedang asik mengisi air, tiba-tiba suara azan terdengar nih, berarti suara azan asar, ya. Akhirnya, Usman bergegas mengambil air wudhu dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ternyata setelah dicek dan ibunya melihat ke kamar mandi, bak mandinya sudah terisi 3/4 bagian. Jika panjang sisi bagian dalam bak mandi adalah 20 cm, berapa cm kubik air yang telah terisi? Oke. Maka informasinya adalah panjang sisi bak mandi bagian dalam itu 20 cm. Kemudian bak mandinya ini berbentuk kubus, ya. Kemudian bak mandinya ini baru terisi itu 3/4 bagian. Jadi tidak terisi full nih, ya. Karena kan tadi saat mengisi bak mandi ada azan asar dan Usman segera ambil air wudhu kemudian pergi ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Berarti untuk solusinya adalah 3/4 bagian yang terisi sama dengan 3/4 dikali volume kubus. Kita masukkan angkanya, maka 3/4 dikali 20 cm dikali 20 cm dikali 20 cm. Nah, di sini teman-teman bisa menyederhanakan nih antara 4 dan 20-nya. Namun, biar lebih enak kita kalikan dulu ya. Kita cari dulu volume kubusnya. Sehingga 20 dikali 20 dikali 20 hasilnya adalah 8.000. Kita tuliskan 3/4 dikali 8.000 cm3. Nah, 8.000 dan 4-nya dapat kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2000 cm3. Hasilnya adalah 6000 cm3. Setelah ini kita buat kesimpulan. Jadi 3/4 bagian yang terisi adalah 6000 cm3. Atau jika kita rubah menjadi liter, berapa liter air yang terisi? Yuk tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jadi antara soal yang pertama dan soal yang kedua ini ada perbedaan ya. Jika soal yang pertama tadi itu terisi full bagian volumenya. Namun di soal yang kedua ini hanya 3/4 bagian yang terisi. Jadi teman-teman nanti perhatikan soalnya saat menjawab soal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah selesai nih pembelajaran pada video kali ini. Matur suwun ya sudah menonton video ini, semoga manfaat dan menambah semangat kalian dalam belajar matematika. Silahkan tuliskan komentar ataupun soal yang ingin dibahas di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.